Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian di malam hari ini insyaallah. Waalaikumsalam. Tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita beramal soleh. Tentu karena karunia Allah dan nikmatnya kita semua bisa hadir untuk kembali mendengarkan ataupun bermajlis yang mana insyaallah taala dapat menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selaku hambanya agar beramal dengan amal yang soleh. Tidak hanya itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, kepada siapapun yang beramal soleh, berjanji dengan kebaikan-kebaikan Allah akan berikan kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim. Dalam satu ayat Allah perintahkan wa'malu shaliha, hendaklah kalian beramal dengan amal yang soleh, dengan amal yang baik. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa saja yang kalian kerjakan, kalian amalkan, alim, itu maha mengetahui. Apapun amal soleh yang kita lakukan, baik yang kecil apalagi yang besar, baik yang tersembunyi apalagi terang-terangan, Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan. Berarti jangan khawatir. Jangan khawatir kalau kita beramal soleh tidak tercatat dan tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain, wa'malu shaliha inni bima ta'maluna basir. Beramalah kalian dengan amal yang soleh. Inni bima ta'maluna basir, sesungguhnya aku, yakni Allah, mengetahui ya dengan apa yang kalian lakukan itu, basir, melihat. Jadi Allah mengetahui, Allah juga melihat. Ini kebersamaan Allah dengan kita. Termasuk kebersamaan Allah dengan kita, dengan hambanya itu adalah Allah mengetahui keadaan hambanya, Allah juga melihat keadaan hambanya, ya bahkan Allah mendengar suara hambanya. Seperti Allah firmankan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mau menghadap Fir'aun. Kata Allah, inni ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku, yakni Allah, bersama kalian berdua. Bersama kalian berdua, bersama Musa dan Harun. Asma'u, aku mendengar, wa ara, dan aku melihat. Jadi kebersamaan Allah di sini bukan zatnya bersama mereka berdua. Ya, karena Allah di atas seluruh makhluknya atau di atas arsy. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar, dan Allah di atas arsy terpisah dengan makhluknya. Begitu jamaah sekalian.
Berikutnya bahwasanya Allah juga berjanji kepada siapapun yang beramal soleh dengan janji kebaikan dunia dan akhirat. Di dunianya dijanjikan oleh Allah dengan banyak kebaikan, di akhiratnya apalagi. Ini bagi orang yang beramal soleh. Dan di antara janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beramal soleh, yaitu Allah akan memberikan penghidupan. Allah akan memberikan kehidupan kepada orang-orang yang beramal soleh dengan kehidupan yang baik. Awas, kehidupan yang baik itu bukan berarti diukur dengan harta, dengan banyaknya uang, ya. Tapi Allah berikan kehidupan yang baik. Walaupun secara angka-angka nilai harta dianggap sedikit, tapi baik, ya. Maka hadhil hayatut thayyibah, kehidupan yang baik tersebut mencakup kehidupan di dunianya dan kehidupan nanti setelah keluar dari kehidupan dunia, termasuk kehidupan di alam barzakh, di alam kuburnya. Ya, di dunia atau alam kubur sesudah kita menjalani kematian. Bahkan Allah akan memberikan kehidupan bukan hanya di alam barzakhnya, di alam akhiratnya setelah kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kematian. Allah akan memberikan kehidupan dengan kehidupan yang baik. Artinya bahwasanya kehidupan kita di dunia ini tidak sebatas ketika mati dan sudah selesai. Namun ada kehidupan yang lebih panjang, yaitu kehidupan alam kubur, kehidupan yang disebut dengan alam barzakh. Bahkan lebih panjang lagi, tidak ada ujungnya, yaitu kehidupan alam akhirat setelah terjadinya hari kiamat dan semua makhluk dibangkitkan dari alam kuburnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini ayatnya. Ini ayatnya yang menjelaskan, yang mengabarkan kepada kita bahwa siapapun yang beramal soleh maka akan diberikan kehidupan dengan kehidupan yang baik. Bahkan Allah akan berikan pahala dengan pahala yang lebih baik dari apa yang manusia itu lakukan. Man amila solihan, barang siapa orangnya yang beramal soleh. Nanti kita akan jelaskan amal soleh itu amal yang bagaimana. Apakah setiap amal itu soleh? Ya, dikatakan soleh. Nilai kesolehan amal itu diukur dengan apa? Supaya kita tidak salah. Karena bisa jadi banyak manusia memandang dan menganggap dirinya lagi beramal soleh, lagi beramal kebaikan, sementara sesungguhnya itu bukan suatu amal yang dianggap soleh menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha, baik itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Nah, Allah mensejajarkan laki-laki dan perempuan dalam beramal soleh. Tidak ada pemisahan, perbedaan. Laki-laki, perempuan, siapapun yang beramal soleh, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang tidak dicampuri dengan keraguan, ya, atau bertauhid, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kata Allah, kami beri kehidupan dia, kami hidupkan dia benar-benar dengan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tidak hanya Allah berikan dia kehidupan dengan kehidupan yang baik di dunia ini, tapi kata Allah, pasti kami pun membalasi mereka. Walanajziyannahum ajrahum,
pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan sewaktu di dunia. Iya, kalau diukur dengan balasan Allah yang namanya surga, itu tentu lebih baik dari apa yang kita lakukan sewaktu di dunia, dari amal yang kita kerjakan. Karena kalau dihitung-hitung kita beramal soleh cuma berapa tahun, ya itu pun kualitasnya belum tentu berkualitas. Ibadah kita, sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, niat melakukan amal soleh kita. Sedangkan pahala balasan dari Allah di surga selama-lamanya. Padahal kita ibadah terbatas sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kamu kepada Rabb kamu sampai datang kepadamu al-yaqin, ay al-maut, sampai engkau mati. Jadi Allah mewajibkan kita beribadah kepadanya sampai kita mati, terbatas waktunya. Ya, itu pun kadang sebentar. Tapi bagaimana balasan Allah di surga, yang ketika penduduk surga itu memasuki surga, maka disambut dan dikatakan kepada mereka, wahai penghuni surga, kalian akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Ini orang di surga. Sedangkan di dunia ada hidup, ada mati. Di surga kalian akan tetap hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Kalian akan sehat dan tidak akan sakit selama-lamanya. Ini balasan surga. Kalian akan tetap muda dan tidak akan tua selama-lamanya. Kalian akan tetap berada dalam kenikmatan selama-lamanya. Nikmatan apa lagi yang diberikan dan ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang beriman, yang beramal soleh. Tapi sayang disayang, terkadang manusia dengan keimanannya yang lemah atau bahkan tidak meyakini hal ini, sehingga mereka menyia-nyiakan tugas utamanya hidup di dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah memberitahu kalau beribadah nanti seperti ini, kalau kamu taat beramal soleh nanti seperti ini. Banyak orang hanya tujuannya dunia, padahal dunia itu terbatas dan sangat sedikit. Allah akan memberinya hanya sangat sedikit. Ya, kemudian banyak manusia yang meninggalkan sesuatu yang pasti, yakni akhirat. Jadi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh, Allah akan berikan kehidupan yang baik, dan Allah balasi dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Ya, kaderan kita sholat, ya kadang-kadang sholat sih sholat, tapi pikirannya ngalor ngidul. Ya, kan seperti itu. Ya, sholat Allahu Akbar, tapi pikiran kita kemana? Bahkan kalau kita mencari sesuatu yang hilang, kita tidak ketemu-ketemu barang tersebut, begitu pas sholat baru ingat, oh iya, ternyata dompetku ning kana. Baru ingat, ingatnya aku lagi sholat. Ya, seperti itu. Selanjutnya jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berjanji kepada orang-orang yang beramal soleh bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keamanan. Nah, ini penting. Allah akan memberikan keamanan pada siapapun yang beramal soleh. Wal izz, juga kemuliaan. Wat tamkin, juga Allah akan mengokohkan kehidupan orang tersebut. Sebagaimana Allah berjanji dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum
wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ini ayat janji Allah kepada hamba-hambanya yang beramal soleh dan beriman, yang beriman dan beramal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Jadi tidak hanya iman. Kalau iman dikaitkan dengan amal soleh, maka iman ini tempatnya di mana? Di hati. Ya, iman yang dimaksud di sini adalah hati. Hatinya beriman, meyakini kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa amilus solihat. Ini amalan lahiriahnya. Ya, amalus solihat. Kalau orang beriman dengan keimanan yang benar, kemudian melaksanakan amal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, pasti Allah akan menjadikan mereka khalifah di bumi ini, di atas bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana pula Allah telah menjadikan khalifah orang-orang sebelum mereka, orang-orang terdahulu, karena keimanannya, karena kesolehannya, sehingga mereka Allah angkat menjadi khalifah atau memimpin di atas muka bumi ini. Kemudian tidak hanya itu, wala yumakkinanna lahum dinahum, Allah juga akan mengokohkan, menguatkan agama mereka. Kalau orang yang Islam, orang yang beriman ini benar-benar iman kepada Allah, bertauhid, ya tauhid, kemudian menjalani amal soleh, maka Allah kokohkan agama mereka, kuat agamanya, ya, yang Allah ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, bahkan Allah berjanji akan menggantikan untuk mereka min ba'di khaufihim, setelah ketakutan mereka, amna, menjadi aman. Jadi dengan keimanan kepada Allah dan amal soleh, maka Allah akan berikan apa? Allah akan mengganti rasa takut dengan rasa keamanan. Yang tadi tidak aman menjadi aman. Ya, ini dengan sebab beriman dan beramal soleh. Kemudian, tapi yang harus penuhi, ini penting. Lanjutan ayatnya. Ya'budunani, hendaklah mereka beribadah kepadaku, kepada Allah. La yusyrikuna bi syai'a, dan tidak menyekutukan aku sedikit pun. Berarti syaratnya yang harus dipenuhi, beriman, beramal soleh, kemudian beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Ini penting. Ya. Kalau tidak ada kesyirikan, kalau suatu bangsa atau kaum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka Allah akan berikan mereka rasa keamanan, dihilangkan dari rasa ketakutan. Akan tetapi waman kafara ba'da dzalika, kalau atau barang siapa yang kafir setelah itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka itu orang-orang fasik. Ini ya jamaah sekalian. Berikutnya, Allah juga memberikan kabar gembira nih. Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang beramal soleh, bahwa mereka pun akan diberikan keamanan dari rasa takut dan dari rasa sedih. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan dihilangkan dari rasa takut dan rasa sedih. Maka fala yakhafuna yauma yakhaful kafirun, mereka tidak akan merasa takut pada hari takutnya orang-orang kafir. Di saat orang-orang kafir merasa takut, orang-orang yang beriman dan beramal soleh
tidak ada pada mereka rasa takut. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Wala yahzanuna yauma yahzanul kafirun, dan tidak akan merasa sedih orang-orang yang beriman dan beramal soleh tersebut pada hari sedihnya orang-orang kafir. Kelak nanti orang-orang kafir akan dirasakan atau mereka akan merasakan kesedihan dan ketakutan yang berat pada suatu hari nanti. Akan tetapi orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan dari mereka rasa sedih dan rasa takut. Sebagaimana firman-Nya, "Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ini ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa aslaha, dan dia memperbaiki amalnya atau beramal soleh, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada ketakutan atas mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa tersebut, walahum yahzanun, dan tidak ada bagi mereka yahzanun, sedih. La yakhafuna indal maut, maksudnya adalah orang-orang yang bertakwa tersebut mereka tidak ada rasa kekhawatiran ketika kematiannya datang. Ketika kematiannya datang, ya, kita harus meyakini dan tentu kita yakin bahwa semua kita akan menemui kematian, akan menjalani kematian setiap kita. Ya, kapan waktunya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kematian sesuatu yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh setiap manusia, pasti akan datang kepadanya. Walaupun dia bersembunyi ya di sebuah bangunan yang tinggi dan kokoh untuk menyelamatkan diri dan lari dari kematian, tapi ketahuilah bahwa kematian itu pasti akan datang dimanapun dan kapanpun. Jadi walaupun kita lari, pasti kematian akan datang. Dan setiap orang tentu takut menghadapi kematian. Akan tetapi orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, ya, ketika datang kematian menjemputnya, mereka dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa sedih dan rasa takut. Kenapa sebabnya? Sebabnya li'anna malaikat rahmah, karena ada nanti malaikat rahmat datang kepadanya. Ada malaikat rahmah yang datang kepada orang yang beriman dan bertakwa di saat kematiannya, tubasyiruhum indal ihtidar, yang mereka itu, malaikat rahmat itu memberikan kabar gembira kepada mereka, mengokohkan hati mereka, kamu jangan takut menghadapi kematian ini, kamu jangan takut akan apa yang akan kamu jalani setelah kematian ini, ya, kamu juga jangan bersedih atas apa yang akan kamu tinggalkan setelah kematianmu ini. Apakah kamu meninggalkan istrimu, ataupun anak-anakmu, ataupun harta-hartamu yang kamu cintai, kamu jangan sedih. Bahkan Allah memberikan kabar gembira, lahumul busyra bil jannah allati kuntum tu'adun. Malaikat pun memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan surga yang Allah sudah janjikan untuknya. Betapa gembiranya ketika seseorang mau meninggalkan dunia ini menuju alam yang belum pernah dia alami dan ketahui, yang setiap hamba ataupun manusia merasa takut menghadapinya. Justru disinilah orang-orang yang beriman dan beramal soleh atau bertakwa kepada Allah, Allah kokohkan melalui malaikat rahmah, meneguhkan hati hambanya sehingga dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan gembira, senang, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, bahkan dia cinta, rindu untuk segera
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beriman dia suka atau senang bertemu dengan Allah, dan Allah pun akan mencintainya, berjumpa dengannya. Wala yahzanuna ala ma taraku, yang sehingga mereka tidak merasa sedih atas apa yang mereka tinggalkan. Wara'ahum minal mal, di belakang mereka waktu dia hidup mengumpulkan harta, sudah banyak sekali hartanya, mobilnya bagus-bagus, ya mewah-mewah, rumahnya banyak, ya kebunnya subur, ya banyak pekerjanya. Mereka tinggalkan hartanya, wal ahl, juga keluarganya, anak-anaknya yang menyejukkan pandangan matanya, istrinya yang selama ini bersamanya, yang menghiburnya, ya mereka atau dia akan tinggalkan. Demikian pula anak-anaknya. Fa innahum yantaqiluna ila khairin mimma kanu fi, maka mereka akan meninggalkan apa yang mereka dahulu cintai dengan penuh kebaikan, ya dengan penuh kebaikan, bahkan lebih baik dari apa yang mereka tinggalkan, menuju kebahagiaan yang lebih sempurna. Wa man kana mu'minan min ahlihi, dan bahkan barang siapa, ya orang mukmin atau barang siapa mukminan min ahlihi, di antara keluarganya itu seorang mukmin. Kalau misalnya anak keturunannya ini mukmin, beriman juga, beramal soleh juga, alhaqahumullahu bih, nanti akan dikumpulkan bersamanya. Bersamanya akan dikumpulkan, ya, dipertemukan kembali. Kalau anak keturunan juga beriman, ya beramal soleh, maka akan dikumpulkan. Maka tentu tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia daripada ini, ya, daripada kehidupan yang mana di sana tidak ada kesedihan atas apa yang kita tinggalkan, dan tidak ada rasa takut atas apa yang akan kita hadapi, kita jalani di hari-hari berikutnya, yakni baik di alam barzakh, di alam kuburnya, maupun di alam akhiratnya. Berikut jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga wa basyarallahu ibadahu bi annal amala salih, Allah juga memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya bi annal amala salih, bahwasanya amal saleh itu min asbabi hifdzillahi li sahibihi, sebab-sebab atau menjadi sebab penjagaan Allah kepada orang yang melakukannya. Jadi Allah memberikan kabar gembira bahwasanya amal soleh itu menjadi penyebab Allah akan menjaga orang tersebut, bahkan menjaga anak keturunannya sesudahnya. Jadi kalau orang tuanya soleh-soleh, ya, maka Allah akan menjaga keturunannya yang dia tinggalkan. Sebagaimana dalam sebuah kisah, ya, dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dan adapun kata Allah, dinding ini, dinding tersebut, fakana li ghulamain, jadi ada sebuah rumah, ya, kemudian di dalam dinding tersebut, rumah tersebut adalah untuk ghulamain, dua orang anak muda yatimain, dua anak yatim, fil Madinah, di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, dan di bawah rumah, di bawah dinding tersebut ada panan harta untuk dua anak yatim tersebut, ya. Wa kana abuhuma sholiha, dan dulu dua anak yatim tersebut orang tuanya itu soleh, orang tuanya soleh, kemudian meninggal, hartanya itu disimpan, maksudnya untuk kedua anaknya yang yatim tersebut di kemudian hari. Maka Allah pun menjaganya, menjaga harta tersebut. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka Allah menginginkan untuk sampai kedua anak tersebut dewasanya.
wa yastakhrija kanzahuma, yang sehingga keduanya nanti mengeluarkan perbendaharaan yang ada di bawah dinding tersebut, rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah akibat dari amal soleh yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, yang sehingga pun menjaga hartanya dan menjaga anak-anaknya setelahnya. Ya. Berikutnya jemaah sekalian, yang perlu kita perhatikan bahwa tadi sudah disebutkan berulang-ulang tentang siapapun orangnya yang beramal soleh maka akan demikian-demikian. Ya, banyak sekali dan faidahnya. Di antaranya Allah memberikan kehidupan di dunia dan akhiratnya. Kemudian Allah memberikan keamanan dari rasa takut. Kemudian Allah akan menjadikan orang yang beriman beramal soleh memimpin dunia ini. Kemudian dihilangkan dari rasa takut dan kesedihan di saat menghadapi kematian. Kemudian diberikan kehidupan dengan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu apa sih yang disebut dengan amal soleh? Ini kan perlu ya. Ya. Wa'lamu, ketahuilah oleh kita semua, annal amala la yakunu solihan, bahwasanya amal seseorang itu tidak dikatakan sebuah amal yang soleh, atau amal tersebut tidak dikatakan atau tidak menjadi amal soleh hatta yakuna khalisan lillah, sehingga amal tersebut dilakukan ikhlas karena Allah. Ini baru dikatakan amal soleh. Kalau kita sholat, puasa, haji, bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran, membangun masjid, membantu orang lain, berbuat baik terhadap orang tua, berbuat baik terhadap anak yatim, semua itu dikatakan amal soleh. Ya, amalnya sih jelas soleh, amalnya benar, tapi harus dipenuhi dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menjalankannya, maka itu baru dikatakan amal soleh. Ya. Yang kedua, ya, muwafiqan li hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya salat amal soleh bukan? Amal soleh. Maka salat harus mengikuti petunjuk Rasul. Begitu maksud. Puasa amal soleh bukan? Amal soleh. Maka berpuasa Ramadan harus mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu baru amal dikatakan soleh. Ya. Seandainya nih contoh, ada orang beramal soleh, berpuasa, membaca Al-Quran, beribadah kan, akan tetapi dia tidak ikhlas karena Allah. Misalnya dia lakukan karena ar-riya, ingin dilihat oleh manusia, sehingga ia ingin mendapat pujian manusia atas amal yang ia lakukan, atau dia ingin terkenal, sehingga banyak kan orang misalnya ibadah haji itu ibadah yang besar ya. Kemudian misalnya niatnya itu supaya dipanggil haji, terkenal di mana gitu. Ya, itu kan amalnya sih amal soleh, tapi tidak terpenuhi niatnya. Kalau niatnya bukan karena Allah, hanya karena ketenaran dan sanjungan, maka fala yaqbalullahu ar-riya wa sum'ah. Allah tidak akan menerima amal karena riya dan sum'ah, karena ingin dilihat manusia dan terkenal. Wa ma urida bihi dunya, dan amal yang dilakukan karena tujuan dunia. Ya, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, tadi harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Misalnya ibadah haji, kata Nabi,
khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik hajimu. Artinya ibadah haji pun harus mengikuti petunjuknya Nabi. Khudhu anni, ambil dariku manasikakum. Atau misalnya sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti aku salat. Dan ucapan Nabi ini tidak akan terbuang, terjaga sampai hari kiamat. Ya, tidak akan hilang bagaimana cara salatnya Nabi, tidak akan hilang. Karena ini syariat Allah akan dijaga. Apakah melalui tulisan-tulisan para ulamanya, atau para ulama itu menjelaskan dari kitab-kitab ulama yang sudah dibukukan turun-temurun, yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak akan menerima amaliyah yang dilakukan akan tetapi menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, berpuasa Ramadan. Ya, berpuasa Ramadan sampai terbenam, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada orang tidak mengikuti petunjuk, ketika 5 menit sebelum terbenam matahari dia berbuka. Batal tidak? Batal puasanya. Ya. Jadi harus mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Maka oleh karena itu amal dikatakan soleh kalau yang pertama niat karena Allah, dan yang kedua ketika mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jaminan. Walaupun amalnya soleh tapi niatnya bukan karena Allah, ditolak. Atau sebaliknya, walaupun niatnya karena Allah tapi amal yang dilakukan menyelisihi petunjuk syariatnya Nabi Muhammad, maka ditolak. Contohnya apa? Contohnya agama-agama di luar Islam, karena tidak mengikuti syariat petunjuk Nabi Muhammad maka tidak diterima. Ya, wa may yabtaghi ghairal islam dinan, ya, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maksudnya selain petunjuknya Nabi, selain agamanya Nabi, falan yuqbala min, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Kenapa? Sudah bersedekah tidak diterima, sudah puasa tidak diterima. Mereka juga berpuasa, tidak diterima. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mereka ikhlas menyumbang hartanya untuk anak yatim, ya kan, sedekah, tapi dia tidak mengikuti syariat atau beriman kepada apa yang Nabi bawa, maka amaliyahnya tertolak. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Pada intinya bahwa kita diperintahkan untuk beramal soleh, dan amal soleh itu adalah amal yang dilakukan ikhlas karena Allah dan mengikuti syariat atau petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu konsekuensi dari dua syahadat, asyhadu alla ilaha illallah yang merupakan syariat Allah, ya, kita harus ikhlas karena Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan kita harus beramal dengan Rasulullah, petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.